Sudut Dengar Parlemen. Kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia Kanaya kembali hadir untuk memberikan informasi soal kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain, negara-negara sahabat ya kan. Ternyata ada loh kegiatan yang namanya PUIC. Apa sih kemarin IPPP, kemarin AIPA, kemarin IPU, sekarang ada PUIC. Di tanggal 12 sampai 13 Mei 2025 ini Indonesia khususnya DPR RI menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan PUIC. Kita sudah kehadiran Bapak Muhammad Hussein Fadlullah yang merupakan Wakil Ketua BKSAP Badan Kerjasama Antar Parlemen yang menemani Nadia. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerah ceria walaupun banyak banget nih schedule buat melakukan rapat dengan negara-negara. Apakah ini nanti termasuk yang akan hadir juga ke PUIC ini? Negara-negara itu ada 54 negara Oke. yang tergabung dalam OKI ya. Oke. Organisasi Konferensi Islam. Ada 54 negara dan ada kurang lebih 24 observer Oke. yang diundang. Oke, berarti Jadi kita kedatangan banyak tamu internasional nih. nah itu kan banyak di tanggal 12 sampai di tanggal 15 Mei 2025 ini ya yang kita menjadi tuan rumah. Tapi sebenarnya mungkin teman-teman yang lagi nonton maupun dengerin Sudut Dengar Parlemen masih bingung. Karena banyak banget nih kalau Nadia ngobrol sama BKSAP banyak banget kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat nih, dengan negara-negara lain. Apa kalau PUIC ini sebenarnya concern? PUIC ini Parliamentary Union OIC member. Jadi ini adalah pertemuan antar parlemen untuk OIC member atau bahasa Indonesia OKI yang tadi kan di awal sebutkan OKI ya, Organisasi Konferensi Islam. Jadi dalam kegiatan PUIC yang akan datang ini kita mengundang seluruh anggota OKI, ada 54 negara dan juga ada 24 atau 25 observer. Tentu yang diundang ini dari level parlemen ya. Parlemennya, jadi dari negara-negara OKI, level parlemennya kita undang, kita ada di sini untuk kita bertemu, mendiskus beberapa isu yang memang sedang berkembang dan kebetulan ini tahun ini bertepatan juga dengan hari jadinya OKI yang ataupun OIC yang ke-25 tahun. Kalau yang di PUIC ini lebih fokusnya tadi berarti isu-isu terkait negara-negara Islam ini yang akan dibahas. Tapi kalau untuk tema pastinya pada perayaan ini di 12 sampai 15 ini ada. Temanya kita ambil adalah good government and strong institution. Oke. Jadi bagaimana negara-negara yang tergabung dalam OKI ini atau OIC ini kita tata kelola secara pemerintahannya itu lebih baik lagi, gitu, lebih terbuka lagi dan juga memperbaiki. Sebetulnya bukan dari situ topik itu bukan hanya tata kelola saja, tapi isu-isu lain juga akan dibahas, isu kesetaraan gender, isu mengenai dagang ekonomi akan juga dibahas, isu topik seperti Palestina. Tentunya yang selalu menjadi menjadi isu yang memang selalu kita kedepankan. Karena tentunya nanti di contoh misalkan di IPU atau di AIPA dan lain sebagainya, kita itu supaya bisa mempunyai suara atau pemikiran yang sama mengenai Palestina, dan selama ini memang awalnya OKI berdiri itu tahun 99 kalau tidak salah. Itu awalnya memang untuk kita bagaimana mensupport Palestina gitu. Namun berkembang. Berarti perjuangan untuk Palestina ini luar biasa, termasuk concernnya Indonesia dengan kemerdekaan Palestina ini memang dari awal sampai akhir nih, sampai saat ini tuh benar-benar solid lah, masih mengutamakan untuk itu. Nah di PUIC sendiri akan membahas soal Palestina kembali. Salah satu topik tentunya yang akan menjadi bahasan adalah isu Palestina, karena di sidang IPU mungkin 1-2 bulan kemarin di Tashkent itu ada kita negara-negara OKI termasuk juga negara Indonesia ya. Di situ kami mendukung ada tema yang pertama kalinya dalam sejarah
pada sidang IPU itu dibahas mengenai resolusi two state solution. Oke. Dan di situ kami bersama dengan negara OKI dan juga tentunya ada negara-negara lain yang non OKI, kita semua menyuarakan hal yang sama untuk bagaimana kita mengeluarkan resolusi mendukung two state solution Palestina ini. Oke. Supaya secara, karena mereka ini bukan berbicara masalah agama ya, berbicara masalah kemanusiaan, supaya ini betul-betul bisa selesai gitu perang ini, kemanusiaan ini agenda kemanusiaan ini bisa tercapai, goalnya seperti itu. Kemarin di beberapa kegiatan kenegaraan seperti IPU, Indonesia juga selalu menyuarakan hal yang sama soal Palestina, kekuatannya. Bagaimana dengan sambutan dari negara-negara lain ketika Indonesia menyuarakan soal Palestina? Karena kan beberapa kalau kita lihat di media ada juga pro dan kontra terkait hal ini. Sebetulnya saya yakin dan percaya bahwa masyarakat di Indonesia tidak ada isu ya, mereka mendukung adanya solusi untuk warga negara Palestina dengan berlandaskan kemanusiaan gitu. Jadi bukan berlandaskan hal lain ya, tapi atau seperti agama bukan, tapi lebih kepada kemanusiaan. Karena banyak juga ternyata negara-negara bisa dikatakan non Arab atau non Muslim yang pada saat agenda-agenda di internasional itu di level parlemen mereka menyuarakan hal yang sama, dukungan yang positif untuk Palestina gitu. Itu ada banyak juga gitu sebetulnya. Ya, adapun kontradiksi negara lain, maka itu kami tetap terus mendukung Palestina. Sebetulnya tidak ada urusan karena ini adalah kedaulatan negara kami. Karena pada saat kita keluar kita membawa negara gitu, visi negara kami, tujuan negara kami adalah untuk mendukung Palestina. Ya kami suarakan gitu. Kami tidak pedulilah negara lain seperti apa, itu yang harus misi yang dibawa ya kami bawa itu. Bagaimana terkait dengan kemarin Pak Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan keinginannya untuk menerima masyarakat dari Palestina untuk tinggal sementara di Indonesia. Ini banyak sekali pro dan kontra untuk hal ini. Kalau menurut pendapat Bapak, dan mungkin itu juga sudah sampai di negara-negara yang nantinya juga hadir di PYC ini. Kita bisa lihat jauh-jauh sebelumnya beliau sudah memberikan beasiswa kepada beberapa anak-anak dari Palestina untuk sekolah, belajar di sini. Jadi mungkin statement beliau saya rasa harus diterjemahkan lagi dengan lebih menyeluruh ya, mendalam maksudnya. Karena beliau ini memiliki hati yang empatinya tinggi gitu. Jadi beliau melihat ketidakadilan ataupun adanya masalah dengan kemanusiaan, beliau itu sangat empati. Kalau bisa, walaupun beliau mungkin bukan presiden gitu, beliau pasti akan bantu gitu. Ini adalah statement yang harus kita maknai secara menyeluruh dan mendalam dulu. Kita lihat juga secara kebijakan seperti apa gitu. Oke, berarti nanti akan ada pembahasan kalau memang wacana ini akan diberlakukan. Artinya ada pembahasan lebih mendalam ya untuk hal ini ya Pak? Bisa jadi karena apapun itu tema-tema yang mungkin tadinya tidak ada di dalam schedule ya, biasanya nanti ada yang mengajukan, kita bahas tema yang tema A, tema B tambahan, mungkin saja bisa ada pembahasan. Oke. Nanti kita masih mau membahas soal PUIC karena di PUIC ini juga ada konser ya, di situ di komitenya membahas soal perempuan dan keluarga. Seperti apakah pembahasannya nanti kira-kira, karena kalau kita lihat perempuan dan keluarga anak-anak itu juga menjadi salah satu fokus yang korban dari Palestina, dari peristiwa yang ada di Palestina. Kita bahas lengkapnya hanya di Sudut Dengar Parlemen, jadi jangan kemana-mana. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Hussein, masih membahas soal PUIC, persiapan di tanggal 12 sampai 15 Mei 2025 nanti. Salah satunya di dalam PUIC adalah ada komite yang membahas dengan HAM, wanita dan keluarga. Ini kalau kita lihat dari apa yang terjadi di Palestina, banyak sekali wanita dan anak
keluarga yang menjadi korban ini. Apakah ini juga nanti akan menjadi fokus? Tentunya ini adalah hal yang sangat amat kita perhatikan ya, dari negara-negara OKI, tapi bukan juga negara OKI atau OIC, tapi seluruh negara di dunia yang menentang adanya tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, apalagi terhadap wanita dan juga terhadap anak. Ya. Dan tentunya ini selalu kita ingatkan kepada teman-teman negara lain mengenai bahwa ini loh ada perempuan, ada anak-anak yang memang menjadi korban. Yes. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita minimum gitu harus menyuarakan terus-menerus mengenai hal ini. Minimum kita berbicara ataupun mengadakan suatu event seperti ini adalah event yang saya rasa cukup nantinya cukup bisa memberikan suara, memberikan dampak, memberikan exposure kepada negara lain ataupun di dunia, karena kita sama-sama tentunya akan membahas mengenai masalah isu ini di Palestina ini bukan hanya mengenai adanya korban, tapi ini ada anak-anak dan juga wanita yang dimana anak-anak ini haknya juga kan harus sekolah, mendapatkan kasih sayang dan lain sebagainya. Itu kan juga belum terpenuhi secara basic gitu ya. Kita sebelum jauh berbicara mengenai kejahatan kemanusiaan pembunuhannya, ini kan anak-anak ini juga harus diberikan haknya ya. Bukan dalam kondisi perang, tapi kondisi normal pun ini harus menjadi ada, isu sebetulnya. Apalagi ada kekerasan terhadap wanita juga, ini kan juga menjadi isu dalam keadaan normal, apalagi dalam keadaan perang ini haknya tidak ada tapi malah menjadi korban gitu. Ini kan juga menjadi concern kami. Tentunya akan kami bahas, intinya kami akan menyuarakan mengenai anak-anak dan juga wanita. Selain itu wanita pun mengenai kesetaraan gender ya, itu juga akan menjadi pembahasan karena topik di event-event internasional lainnya. Itu juga kita sering mengikuti kesetaraan gender, terutama mengenai kalau di level parlemen itu biasanya mengenai keterpilihan dari wanita ya, dari wanita yang duduk di kursi parlemen khususnya ya kalau bicara di parlemen. Karena kita beberapa bulan yang lalu mengikuti konferensi wanita, kebetulan saya hadir di sana di dua negara, dua konferensi yang topiknya sama gitu. Nah, berarti isu kesetaraan gender masih menjadi hal utama yang akan dibahas di salah satunya komite ini akan dibahas juga di komite, salah satu komite nanti di PUIC ya, akan dibahas juga. Dan Indonesia sudah cukup bagus loh, di parlemennya 22%. Dari 30 ya kalau targetnya Indonesia 30 dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya, mungkin kita termasuk salah satu yang cukup tinggi ya, karena kalau internasional itu untuk keterwakilan itu 30%, bahkan ada yang negara 50% atau 60 bahkan, atau ada partai di satu negara dan sekarang menjadi pemenang pemilu dan juga menjadi presidennya dari partai tersebut, dari pengurusnya, ketua, sekretaris, bendaharanya itu bahkan wanita. Semuanya wanita. Semuanya wanita. Nah, kita ya mungkin kita try to catch up with the isu itu. Cuman semua negara tentunya memiliki sistem yang berbeda. Namun kita bisa berkontribusi untuk bukan menyetarakan, untuk secara di luar politik pun kita sudah mencoba bahwa banyak wanita-wanita yang menjadi mendapatkan posisi-posisi yang di atas lah ya, seperti menjadi CEO perusahaan ataupun menjadi leader dari badan-badan ataupun dan lain sebagainya, wali kota atau kepala daerah dan lain sebagainya. Berarti ini yang nantinya juga menjadi sharing diskusi di PUIC ini terkait dengan wanita. Kalau di Indonesia sudah sangat terbuka, gimana wanita-wanita ini juga memiliki peran-peran penting di posisi-posisi yang vital gitu. Nah, kalau selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah Komite Ekonomi dan Politik dalam PUIC ini. Di tengah memanasnya perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, ini menjadi salah satu komite yang nantinya mungkin banyak sekali mendapat masukan. Bagaimana penguatannya di tengah dengan negara-negara Islam ini di tengah perang dagang? Jadi kita lihat dulu nih, kalau kita flashback ke belakang, bagaimana presiden terpilih, presiden ke-8 kita ini, Bapak Prabowo Subianto ini memang
beliau jago dalam diplomasi. Oke. Beliau tampil di event-event ataupun pertemuan-pertemuan tingkat internasional ya. Iya. Sebelum Trump terpilih loh waktu itu, kalau ingat kan, sudah mengikuti beberapa event, bahkan waktu itu BRICS, waktu acara di Brazil, itu kan sebelum Trump terpilih. Nah, jadi sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden itu mempermudah sebetulnya langkah kami di level parlemen. Oke. Maka dari itu kita pada saat berkunjung ke beberapa negara yang sama yang telah dikunjungi oleh Pak Presiden, untuk menyamakan visi di level parlemen, karena apapun juga akan ada keterkaitan antara eksekutif dan juga parlemen, itu lebih mudah dan lebih terbuka, open discussion-nya lebih berjalan lebih baik, lebih terbuka, mereka lebih welcome terhadap kita. Oke. Nah, dengan adanya perang dagang ini, kita sudah diskusi dengan ataupun menjajaki komunikasi di level parlemennya dengan negara-negara lain, ya harapannya tentunya sama ya, bagaimana kita bisa sama-sama menguatkan di level bilateral. Yes. Nah, apalagi nanti ada negara-negara oki, tentunya sama, kita bagaimana nih ekonomi kita bilateralnya kita berjalan, kita sama-sama membuka market untuk mereka untuk masuk, tapi mereka juga resiprokal memberikan kami market gitu. Jadi kami bisa mengatasi kurang lebih sedikit masalah dengan negara yang memberikan kita tarif yang lumayan besar gitu. Iya, Ini 47% ya, ya itu lumayan. lumayan. Jadi ya, itu harus dibangun sebetulnya. Oke. Ini momen yang pas juga. Oke, nah kita masih mau membahas lagi soal PUIC. Kalau tantangannya soal perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini sebenarnya apa sih yang nantinya akan diharapkan dengan adanya PUIC ini? Kerjasama seperti apa? Nah, kita bahas selengkapnya, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Hussein di segmen yang terakhir membahas soal PUIC. Di perang dagang luar biasa, di PUIC ini ada kesempatan kita untuk melakukan kerjasama bilateral. Tapi kalau Nadia mau nanya, kan Bapak udah sering kali melakukan berbagai pertemuan dengan negara-negara lain, dan pasti kerjasama bilateral juga banyak juga yang terjalin dari situ. Tapi sebenarnya Indonesia ini termasuk negara yang menjadi bidikan dari negara-negara lain juga untuk bekerja sama atau seperti apa? Tentunya Indonesia ini cukup lumayan strategis posisinya dengan jumlah penduduk yang cukup banyak ya, tapi bukan hanya jumlah penduduk, tapi dari luas wilayah dan juga ini berbagai macam suku, bangsa dan bahasa. Dan itu sebetulnya menjadi kekuatan karena apa? Jadi Indonesia ini mempunyai produk yang mempunyai ciri khas yang berbeda di setiap wilayah. Yes. Jadi negara luar pun melihat Indonesia selain dari sumber daya alam, tapi sumber daya secara kebudayaan, secara sejarah histori per wilayah itu menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain gitu ya. Contohnya mungkin ada waktu itu bahkan beberapa negara seringkali pada saat kita melakukan bilateral itu mereka menanyakan spesifik gitu, bukan Indonesia ada apa, tapi menanyakan coba tolong di wilayah kota atau kabupaten mana itu kekuatannya memproduksi apa. Gitu. Nah, kita mau dong mencoba kita mau dong mencoba bekerja sama dengan pemerintah kota atau kabupaten sana. Jadi secara spesifik gitu. Bukan secara general, karena mereka tahu Indonesia ini luas dan besar, beragam gitu. Potensinya juga beragam gitu. Jadi mereka spesifik kota ini aja, ini ada apa gitu. Seperti itu. Salah satu kerjasama yang mungkin terjalin karena Indonesia ini kan sudah ada produk halal ya kan dengan negara-negara Islam. Apakah ini juga menjadi salah satu keuntungan yang nantinya bisa menjadi bargaining power dalam kerjasama bilateral ini nantinya? Ya, tentunya kalau berbicara hubungan kerjasama dengan negara-negara Islam ya, yang tergabung dalam OKI atau kita sebut OIC,
itu secara produk halal memang menjadi salah satu topik yang cukup baik, karena produk halal itu bukan hanya makanan kan. Iya. Sekarang itu ada mengenai fashionnya ya, Yes. karena di Indonesia juga kita tahu banyak produsen-produsen ataupun banyak juga desainer-desainer yang memang mereka mendesain baju-baju muslim, dan memang sudah dari beberapa tahun terakhir ini di Indonesia sudah ada banyak event-event halal fashion, something like that lah. Nah ini juga kadang itu sudah sebetulnya setahu saya itu marketnya juga sudah ke negara-negara luar, termasuk khususnya negara-negara yang tergabung dalam OKI ini. Nah tinggal nanti bagaimana bahasannya secara spesifik nanti bilateral di negara tersebut memintanya seperti apa produk yang lebih baik lagi atau seperti apa. Bukan halal itu bukan hanya makanan loh, Yes. bukan. Halal itu sebetulnya konteksnya luas. Ada juga pakaian muslim, fashionnya atau dan lain sebagainya, itu bisa disebut kehalal-halalan lah gitu. Sebetulnya seperti itu. Oke. Seberapa optimisnya Pak dalam PYC ini kita bisa membangun kerjasama bilateral dengan berbagai negara? Ya tentunya kami ini Indonesia, founding father kita memang dari awal ya itu menginginkan Indonesia itu menjalankan diplomatiknya itu bebas dan aktif. Oke. Dari dulu Indonesia terkenal dengan bebas politik, bebas aktif di dunia internasional, free and active ya. Ya jadi kita harus aktif sebebas mungkin. Kita bebas dalam artian itu kita menjaga kedaulatan negara kita, menjaga marwah kita sebagai bangsa yang besar. Di sisi lain kita juga harus menunjukkan bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara atau bisa menjadi negara yang menjembatani kepentingan-kepentingan antar negara lain, termasuk dengan negara kita sendiri. Karena kita optimis sekali. Ini tentunya begini ya. Event ini itu komunikasi ini harus selalu ada. Yes, betul. Tanpa ada event ini sebetulnya komunikasi tetap berjalan. Tapi mungkin ini adalah perhelatan yang memang gongnya ya bisa dikatakan juga harus ada gitu. Supaya untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya masyarakat internasional dan juga dunia internasional bahwa kami solid nih. Dan kami bisa menghasilkan satu resolusi yang memang sedang disusun sekarang, apa saja yang ini nanti akan dibawa dan juga ini akan kita gaungkan kepada dunia internasional gitu, seperti itu. Oke, terakhir harapan dari penyelenggaraan PYC yang ke-19 yang nantinya akan digelar di tanggal 12 sampai 15 Mei 2025 ini. Ya harapannya tentunya kita nanti akan menarik pokoknya, kita tunggu ya, mudah-mudahan semuanya bisa menyaksikan. Akan menarik karena juga akan ada, kita mengundang beberapa kepala negara dari negara OKI untuk memberikan juga sebagai memberikan masukan nanti di acara PYC ini. Dan tentunya ini harapan kami ini akan memperkuat lagi apa yang sudah kita bangun selama ini dari tahun 1999, karena pada saat nanti ada event atau sidang-sidang internasional lainnya kita akan bertemu lagi nih. Dengan begitu apa yang kita inginkan, apa yang kita konsepkan ini akan terus dibawa ke event-event internasional. Kita terus kita terus solid. Jadi kita tidak perlu merestart mengulang dari awal pada saat event ini. Kita sudah tahu, kita sudah ada komunikasi. Tentunya menjaga kesolidan ini. Tentunya satu lagi yang lebih penting adalah people to people-nya juga harus bisa antara masyarakat Indonesia dan juga masyarakat yang ada di negara-negara OKI ini supaya bisa terkoneksi. Oke. Karena banyak kejadian, mungkin Indonesia ini luas. Indonesia melihat negara ini seperti ini, tapi belum ke negara sana, tapi sudah ada judgmental yang negatif. Padahal, jadi kita ini kita belum tahu nih. Jadi kita harapannya Indonesia juga semakin mengenal negara tamu yang hadir, dan juga tamu yang hadir ini negara-negara OKI ini juga bisa memperkenalkan Indonesia dong kepada masyarakatnya nih, people to people juga penting gitu. Penting sekali. Jadi mungkin bisa mendatangkan mereka-mereka yang udah tahu Indonesia dari perwakilan yang hadir ke PYC bisa menjadikan Indonesia sebagai destinasi. Kurang lebih begitu. Baik dan wisata maupun yang lainnya ya. Yang belum bebas visa, mungkin kita bisa dapat bebas visa gitu, biasanya seperti itu. Biar people-nya
terus berjalan. Nah, itu harapan yang baik. Semoga PUIC di 12 sampai 15 Mei 2025 ini berjalan dengan lancar dan aman tentunya ya, karena kita menghadirkan 54 negara yang akan. 54 negara yang diundang dan 24 observer. Oke, terima kasih Pak Hussein sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen di tengah waktu yang begitu padat dengan berbagai kesibukan ya Bapak. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.